Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita ketahui ada orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Kemudian ketika mereka mendengar Al-Qur'anul Karim dibacakan dan kisah-kisah tentang nabi-nabi mereka, yaitu Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa dan sebagainya dibacakan, maka mereka menghubungkan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, kemudian sebagian ulama atau sebagian orang Islam mendengarkan hal tersebut, kemudian mereka menafsirkan Al-Quran. Misalkan ketika Allah berfirman Imra'atul Aziz, ya, istrinya Al-Aziz atau pejabat di Mesir, ya, saat itu dinamakan Al-Aziz. Kemudian mereka menafsirkan bahwa namanya adalah Zulaikha, misalkan istrinya Nabi Ibrahim, ada yang namanya fulan dan fulana dan fulana misalkan, atau nabi ini namanya itu dan sebagainya. Ini adalah penafsiran, disebut dengan penafsiran Israiliyat, penafsiran yang berasal dari kitab terdahulu, kitab Yahudi dan Nasrani. Al-Quran tidak butuh itu. Jadi ini penting untuk dipahami, Al-Quran tidak butuh penafsiran-penafsiran tersebut. Al-Quran dengan sengaja tidak menyebutkan nama, dengan sengaja kadang-kadang tidak menyebutkan tempat. Al-Quran dengan sengaja tidak menyebutkan waktu. Kenapa? Karena ketika Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Quran hal-hal tadi, berarti Allah tidak menyuruh kita untuk fokus kepada nama atau tempat atau waktu. Yang kita disuruh fokus adalah terhadap kejadiannya. Kadang-kadang Allah menyebutkan nama, maka kita disuruh fokus kepada nama tersebut. Jadi intinya adalah Al-Quran tidak perlu kepada tafsiran-tafsiran Israiliyat tersebut. Namun para sahabat, kemudian para ulama setelahnya, yaitu tabi'in dan sebagainya, mereka kadang-kadang menafsirkan yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan yang mereka dengar dari para orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam, seperti Ka'ab al-Akhbar, kemudian Abdul Malik bin Jurayj, ya, dan Wahab al-Munabbih dan sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang sudah masuk Islam. Kemudian mereka sering menceritakan apa yang ada dalam kitab mereka dan sesuai dengan Al-Quran menurut mereka, maka sering ada di dalam tafsir. Nah, di sini bagaimana sikap kita? Apakah itu sebagai tafsiran yang benar atau tidak benar? Di sini Al-Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah jika sesuai dengan Al-Quran, penafsiran tersebut sesuai dengan Al-Quran. Ketika sesuai dengan Al-Quran, maka kita ambil. Tapi sebenarnya kita tidak ambil penafsiran Yahudi dan Nasrani, tidak. Kenapa? Karena kita mengambilnya dari Al-Quran, karena sesuai dengan Al-Quran atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi ini pada dasarnya atau pada hakikatnya bukan kita mengambil dari Israiliyat atau mengambil dari Yahudi dan Nasrani, tidak sama sekali. Yang kedua adalah ketika bertentangan dengan Al-Quran. Ketika ada tafsiran-tafsiran dari Yahudi dan Nasrani yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak kita ambil. Tidak boleh diambil dan dibuang dari tafsir, dan tidak diambil dan kita abaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak sama dengan Al-Quran, artinya didiamkan, seperti nama-nama orang, nama tempat. Allah tidak sebutkan nama tempat dalam Al-Quran, Allah tidak sebutkan nama-nama dalam Al-Quran, kemudian disebutkan dalam kitab terdahulu. Bolehkah kita tafsirkan yang disebutkan secara umum dalam Al-Quran dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab orang Yahudi dan Nasrani yang terdahulu? Boleh atau tidak boleh? Nah, ini Rasulullah bersabda, kalau ada sesuatu yang datang dari Yahudi dan Nasrani, jangan kalian dustakan dan jangan kalian benarkan. Kalau kita tidak lihat dia sesuai dengan Al-Quran atau bertentangan, tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Kenapa tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh didustakan? Karena kita meyakini bahwasannya Injil, kemudian Zabur, kemudian Taurat dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat-umat sebelum kita berasal dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, ada yang benar dan ada yang salah. Ketika kita tidak tahu atau tidak lihat pembenaran dari Al-Quran, maka tidak kita katakan hal tersebut benar. Dan ketika kita tidak melihat Al-Quran menyalahkan, maka tidak kita katakan itu salah. Jadi kita tidak tahu, kita diam. Khawatir kalau kita katakan salah, takutnya benar dari Allah. Dan kalau kita katakan benar, takutnya juga salah.
bukan berasal dari Allah, karena kitab mereka sudah bercampur dan terkontaminasi oleh tulisan-tulisan dan juga pemikiran-pemikiran orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang merubah agama Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan ini jelas. Saya ulangi, saya ringkas. Tafsiran dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, kalau sesuai dengan Al-Quran maka kita ambil. Dan ini bukan mengambil dari Yahudi dan Nasrani, tapi mengambil dari Al-Quran, karena Al-Quran yang membenarkan. Kemudian yang kedua, kalau bertentangan dengan Al-Quran maka kita buang, karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah jika mereka jika tidak disebut dalam Al-Quran dan tidak didustakan dalam Al-Quran, maka kita diam, tidak kita benarkan dan tidak kita dustakan. Dan dia bukan hujah, bukan sebagai sumber. Artinya kalau kita tidak mau ambil juga tidak ada masalah. Hanya sekedar berita untuk untuk pengetahuan saja. Kata mereka begini, kata mereka nama tempatnya di sini, kata mereka namanya Imratul Aziz adalah Zulaikha. Itu kata mereka, tapi tidak kita pastikan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dan kalau tidak mau ambil dari mereka pun tidak ada masalah. Dan Al-Quran tidak butuh dengan penafsiran Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan jelas. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.